Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hendra Burhanuddin. Hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum kita mulai belajar, silahkan tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal materi-materi baru yang saya sampaikan. Terima kasih. Unsur kebahasaan teks cerpen. Yang pertama adalah ragam bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah kosakata. Yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa. Yang terakhir adalah kalimat deskriptif. Untuk selengkapnya, marilah kita belajar bersama. Dalam ragam bahasa sehari-hari ini, berkisah tentang sehari-hari atau berkisah tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari saja. Yang kedua adalah ini bukan karya ilmiah, jadi bukan karya-karya yang ilmiah. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa bebas. Tidak harus menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa baku yang harus mengikuti kepada kamus. Ini menggunakan bahasa yang bebas. Untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh yang paling bawah ini. Lelaki itu kemudian berdiri. Aku bersumpah bahwa keluarga kita tak akan disentuh siapapun juga. Tidak oleh garong sekalipun. Katanya bergetar. Itu adalah contoh ragam bahasa sehari-hari. Berikutnya yang kedua adalah kosakata. Di dalam teks cerpen lebih banyak menggunakan kosakata yang menggunakan kata benda khusus dibanding dengan kata benda umum. Contohnya, kata durian lebih bermakna khusus dibanding dengan kata buah. Yang kedua adalah kata kuda. Kuda lebih bermakna khusus dibanding dengan binatang. Yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa ini kita sebut dengan makna kias. Makna kias adalah makna yang memiliki nilai rasa. Atau dalam hal ini kata atau sesuatu bahasa yang bukan berarti itu atau bisa diartikan ke sesuatu hal yang lain. Goris Keraf membagi majas menjadi 4. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua adalah majas pertentangan, yang ketiga adalah majas pertautan, yang terakhir adalah majas perulangan. Namun, saya di sini tidak membahas secara detail tentang majas. Majas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif seperti yang kita ketahui bahwa kalimat ini melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Menggambarkan apa saja? Ini bisa bergambar atau menggambarkan latar tempat, latar suasananya, latar waktunya, tokohnya, karakter atau penokohan dari tokoh itu. Jadi menggambarkan atau melukiskan sesuatu dalam cerita itu. Contoh, Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Kios sederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Apakah kalian cukup paham mendengarkan penjelasan Bapak? Baik, terima kasih. Saya Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.